bagaimana memotivasi siswa untuk mengembangkan hasil pikirannya sendiri dan media digital menjadi penunjang. Karena banyak siswa yang mencari jawaban di Google sekadar copy-paste tanpa berpikir kembali. Baik Bapak, seperti itu Pak pertanyaannya. Silakan dijawab Bapak Yogo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Bu Mika Halukati SD 13 Kabila ya. Baik Ibu, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan hasil pemikiran siswa sendiri ya. Ketika misalkan siswa kita berikan soal ya, misalkan melalui media digital entah itu dalam bentuk Google Classroom atau misalkan dalam bentuk Microsoft Teams ataupun yang lainnya, kemudian kita memberikan suatu persoalan. Nah, bagaimana caranya agar siswa kita itu tidak hanya mencari jawaban hanya sekedar copy paste di Google kan begitu. Nah, ini tugas kita memang agak berat Bapak Ibu semuanya terkait dengan ketika kita memberikan evaluasi atau memberikan suatu pertanyaan ke siswa-siswi kita, kaitannya nanti pasti mereka ambil soal hanya searching di Google, kira-kira ini jawabannya ini langsung di copy paste begitu ya. Dengan nanti memperoleh jawaban yang sesuai dengan soal yang kita berikan. Nah, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, ya, yang pertama, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan itu dalam bentuk soal, maka usahakan soal itu adalah benar-benar karya kita sendiri. Kita membuat soal sendiri, kita mengembangkan sendiri, jangan mengambil sumber soal dari buku ataupun dari sumber internet, apalagi seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mengambil persoalan atau misalkan problem atau misalkan suatu pertanyaan ke siswa-siswi kita, tapi kita ngambil soalnya itu hanya dari buku atau bahkan kita ngambilnya dari sumber dari internet, itu pasti kemungkinan besar itu di internet sudah banyak jawaban-jawaban yang berseliweran di situ. Dan kadang-kadang siswa hanya copy paste di situ. Maka yang pertama yaitu tadi, kita harus mengembangkan soal sendiri dan soal yang kita kembangkan harusnya sifatnya adalah analitis. Begitu. Sehingga dengan soal yang bersifat analitis itu pasti akan menumbuhkan pemikiran-pemikiran siswa. Oh, ini soalnya seperti ini, gimana ya saya untuk mengerjakannya. Jadi jangan hanya ngambil soal dari buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan cara membalik ya. Jadi kita berikan jawaban, siswa diminta untuk mencari soalnya. Kadang-kadang kalau misalkan kita memberi soal gini misalkan. Dalam 24 gram misalkan metana itu setara dengan berapa mol. Nah, pasti siswa itu searching jawabannya pasti mudah ketemu karena soal seperti itu mungkin sudah banyak berseliweran. Tapi seperti yang dikatakan Pak Aryadi yang mungkin tadi dikatakan, jadi modelnya dibalik. Dibalik seperti ini. Bagaimana cara kalian untuk mencari 2 mol asam asetat misalkan. Nah, nanti pasti jawaban siswa itu beraneka ragam. Ada yang kalau misalkan 2 mol asam asetat itu ada yang dari gram per mr, ada yang dari molaritas dikali volumenya, ada dari jumlah partikel dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi nanti jawaban anak-anak itu beraneka ragam. Ya. Jadi soalnya kita balik Bapak Ibu semuanya. Kita berikan jawabannya, maksudnya gini, 2 mol asam asetat itu setara dengan berapa? Nah, nanti pasti anak-anak itu akan berkembang pemikirannya. Karena untuk menghasilkan 2 mol itu tidak hanya dari satu rumus. Bisa jadi malah lebih dari 3 rumus kan begitu. Nah, nanti kan itu tergantung dari tingkat kreativitas siswa masing-masing. Begitu Ibu Mika ya. Tapi kalau misalkan dihubungkan dengan soal SD yang mungkin seperti yang disampaikan Pak Aryadi tadi, misalkan angka 6 itu dapat kalian peroleh dari berapa kali berapa atau berapa tambah berapa atau mungkin berapa bagi berapa. Nah, nanti anak itu kan pasti jawabannya beraneka ragam. Dan itu pasti mereka yang jarang untuk mengambil sumber dari internet karena itu sifatnya mereka untuk mencari jawaban secara mandiri kan begitu.